Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Bakteriologi Mikologi Veteriner 2021, Praktikum 2 Acara 3 mengenai penanaman bakteri anaerob, pengecatan spora, pengecatan tahan asam, serta penanaman dan pengecatan jamur. Nah, tujuan praktikum kali ini yang pertama untuk mengetahui penanaman bakteri anaerob di berbagai media, yang kedua mengetahui prinsip dan cara kerja pengecatan spora, yang ketiga untuk mengetahui prinsip dan cara kerja pengecatan tahan asam, yang keempat untuk mengetahui prinsip dan cara kerja penanaman jamur, dan yang kelima untuk mengetahui prinsip dan cara kerja pengecatan jamur. Nah, bakteri sendiri berdasarkan kebutuhan oksigennya itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada bakteri aerob obligat. Jadi, bakteri aerob obligat ini dia membutuhkan oksigen untuk memproduksi energi dalam tubuh untuk kebutuhan hidupnya. Contohnya ada Mycobacterium sp. Kemudian ada bakteri anaerob obligat, di mana dia itu bisa hidup tanpa adanya oksigen. Jadi, dia memproduksi energi melalui proses metabolisme fermentasi. Contohnya ada Clostridium. Untuk yang ketiga, bakteri anaerob fakultatif, dia itu bisa hidup dengan atau tanpa adanya oksigen. Jadi dia memproduksi energinya bisa melalui proses respirasi atau fermentasi. Contohnya ada E. coli. Untuk yang keempat, bakteri mikroaerofilik, dia bisa hidup dengan kadar oksigen yang rendah. Contohnya adalah Campylobacter jejuni. Selanjutnya, media penanaman bakteri anaerob. Pada praktikum kali ini kita akan menggunakan media KHT dan RCA. Untuk yang pertama, KHT atau kaldu hatitarozzi. Fungsi dari media KHT ini untuk menciptakan kondisi anaerob untuk pertumbuhan bakteri anaerob. Nah, komposisi medianya sendiri ada parafin yang berfungsi untuk mencegah kontak dengan udara luar, kemudian ada CaCO3 atau kapur sebagai agen reduksi oksigen, kemudian ada hati yang mengandung enzim katalase H2O2, kemudian ada kaldu sebagai sumber nutrien, kemudian ada pepton dan dextrose sebagai sumber karbon dan nitrogen. Nah, prinsip kerja pada media KHT ini nanti, jadi bakteri akan melakukan metabolisme menghasilkan H2O2. Nah, H2O2 ini nanti kemudian oleh enzim katalase akan diubah menjadi H2 plus O2, di mana O2 kemudian direduksi oleh CaCO3 atau kapur dan menghasilkan keadaan yang anaerob. Kemudian media yang kedua adalah RCA atau Ransford Clostridial agar. Nah, tujuan pada media RCA ini untuk menanam bakteri Clostridium. Komposisi medianya ada dextrose sebagai sumber energi, kemudian ada L-cysteine dan HCl sebagai agen reduksi, kemudian ada NaCl dan natrium sodium asetat sebagai buffer. Kemudian setelah diinokulasi pada media ini nanti, proses inkubasi akan dimasukkan ke dalam gas pack system atau anaerobic jar. Nah, gas pack system atau anaerobic jar ini berfungsi untuk menciptakan keadaan anaerob. Komposisi medianya sendiri ada palladium pellet sebagai katalis, kemudian ada resazurin atau methylene blue sebagai indikator, kemudian ada gas generating sachet yang berisi sodium borohidrida sebagai generator H2 dan sodium bikarbonat sebagai generator CO2. Selanjutnya, pengecatan spora. Pengertian dari pengecatan spora merupakan pengecatan diferensial yang bertujuan untuk mendeteksi keberadaan dari lokasi spora pada sel bakteri. Identifikasi biasanya ditujukan pada genus bakteri seperti Bacillus dan Clostridium. Prinsip dari pengecatan spora sendiri itu, yang pertama, penggunaan pewarna malachite green dapat menembus spora bakteri dengan memanaskan emulsi bakteri dan bersifat tahan air. Kemudian, warna pada spora dapat tahan selama 15 menit atau lebih, sehingga tahan pada saat pembilasan dengan air dan pemberian counterstain. Nah, metode yang digunakan pada pengecatan spora ini adalah metode Schaefer-Fulton, di mana langkah kerja dari metode ini yang pertama, jadi sampel bakteri pada objek gelas kita beri malachite green, kemudian dipanaskan selama 5 menit, kemudian dicuci dengan air, diberi safranin dan ditunggu selama 2 menit, dicuci lagi dengan air, kemudian diamati di bawah mikroskop. Nah, hasil pengamatan dari spora bakteri dapat didiferensiasikan berdasarkan lokasi spora dan bentuk spora. Lokasi spora sendiri bisa berada di tengah sel atau sentral, bisa di ujung sel atau terminal, atau bisa di antara ujung dan tengah sel atau subterminal.
Letak suara ini berfungsi untuk mengidentifikasi spesies dari bakteri. Contohnya, spesies bakteri dengan spora yang berada di sentral adalah Bacillus megatherium dan Clostridium bifermentans yang berbentuk spindle. Kemudian, contoh bakteri dengan spora di terminal yaitu Clostridium tetani yang mana tampak seperti drumstick. Sedangkan untuk bakteri dengan spora di subterminal adalah Clostridium perfringens dan Clostridium botulinum. Selain itu, spora juga dapat dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu spheric dan ellipse atau oval. Nah, ini merupakan gambar dari hasil pengecatan spora yang bisa terlihat letak sporanya yang di sebelah kiri itu lokasi spora yang berada di terminal atau ujung, sedangkan yang di tengah itu letak spora di sentral atau di tengah sel, kemudian yang paling kanan itu lokasi dari spora yang berada di subterminal atau di antara ujung dan tengah sel. Selanjutnya, pengecatan tahan asam. Pengecatan tahan asam merupakan pengecatan diferensial untuk mengetahui adanya sel yang mampu mempertahankan pewarna primer setelah diberikan asam alkohol. Nah, pengecatan ini paling utama digunakan untuk mengidentifikasi bakteri dari genus Mycobacterium. Contohnya, Mycobacterium leprae dan Mycobacterium tuberculosis. Nah, prinsip kerja pada pengecatan tahan asam ini, jadi organisme tahan asam memiliki asam mikolat pada struktur dinding sel yang resisten terhadap asam alkohol, sehingga saat diberi pewarna primer akan memiliki afinitas yang tinggi pada sel. Nah, pengecatan tahan asam terbagi menjadi dua metode, yaitu ada metode Ziehl-Neelsen dan metode Quignon. Yang pertama ada metode Ziehl-Neelsen. Jadi nanti sampel bakteri diberi karbonfusin, kemudian dipanaskan, ditunggu selama 5 menit, kemudian dibilas dengan asam alkohol, diberi metilen blue, ditunggu lagi selama 3 menit, kemudian dicuci dan diamati di bawah mikroskop. Nah, gambar di sebelah kanan ini merupakan hasil pengecatan spora menggunakan metode Ziehl-Neelsen. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video praktik. Kemudian yang kedua, untuk metode Quignon, jadi nanti sampel bakteri diberi karbonfusin, kemudian ditunggu selama 5 menit, dibilas dengan asam alkohol, kemudian diberi brilliant green, ditunggu selama 3 menit lagi, kemudian dicuci, diamati di bawah mikroskop. Nah, gambar di kanan merupakan hasil pengecatan spora menggunakan metode Quignon. Selanjutnya jamur. Jadi jamur merupakan mikroorganisme kemoheterotrof karena memerlukan senyawa organik sebagai nutrisi, dan jamur memiliki sifat saprofit karena bisa mendekomposi sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Nah, jamur sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu kapang atau mold dan hamir atau yeast. Kapang sendiri memiliki ciri-ciri berfilamen dan multiseluler, kemudian memiliki hifa, melakukan reproduksi dan juga penyebaran melalui spora, jadi bisa seksual atau aseksual. Contohnya ada Aspergillus. Sedangkan untuk hamir, dia memiliki ciri-ciri tidak berfilamen dan uniseluler, berbentuk oval dan disperikal, pembelahan melalui budding, dan beberapa spesies membentuk pseudohifa. Contohnya ada Saccharomyces cerevisiae. Nah, untuk media penanaman jamur, kita menggunakan SDA atau sabrodextrose agar, di mana komposisi medianya ada dextrose sebagai sumber nutrisi, kemudian ada kasein sebagai sumber nitrogen, dan ada klorampenikol atau antibiotik untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, prinsip kerja pada media SDA ini yaitu selektif terhadap mikroorganisme selain fungi. Selanjutnya ada pengecatan jamur. Di sini kita menggunakan lactophenol cotton blue, tujuannya untuk pewarnaan dan identifikasi dari jamur. Prinsipnya, jadi LPCB digunakan untuk membuat preparat mikroskopis jamur yang semi-permanen, di mana komponen dari LPCB ini tersusun dari penol untuk mengeliminasi organisme hidup lain, kemudian ada asam laktat untuk mempertahankan struktur jamur dan sebagai clearing agen, kemudian ada cotton blue untuk mewarnai kitin dan selulosa dinding sel jamur sehingga tampak biru, dan ada gliserin untuk mendukung preparasi sampel semi-permanen. Untuk langkah kerjanya, jadi LPCB ditetes pada slide, kemudian letakkan biakan jamur pada slide dan diratakan, kemudian letakkan cover slide dan diamati di bawah mikroskop setelah 24 jam. Nah, ini merupakan hasil pengamatan dari pengecatan jamur setelah 24 jam di bawah mikroskop. Ini untuk referensi. Selamat belajar!